Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal asdiqa, marhaban bikum fi hadzal ijtima'. Qabla an astamirra hadhil video, uqaddimu awwalan ismi Siti Fatimah Tekwa, ana taliba fi qismi adab Asia Al-Gharbiyah, Kulliyah Ulumul Insaniyah, Jami'ah Hasanuddin Makassar. Ana al-an fi mustawa sadis. Hasa video huwa masyru'il akhir fil madda ta'limil lughal arabiyyah wa fi hadhihi al-fursah sa'ubayyinu lakum an ilmin nahwi fil lughal arabiyyah wa khassatan fiha yata'allaku an maf'uli bih. Baik, untuk memudahkan kita, saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Sebelum saya lanjut, saya akan mengulang kembali perkenalan sebelumnya. Jadi, perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Tekwa. Saya mahasiswi Departemen Sastra Asia Barat, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin Makassar. Saya angkatan 2017, tepatnya sekarang saya sudah semester 6. Nah, video ini merupakan tugas akhir saya pada mata kuliah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Dan pada kesempatan ini, saya akan berbagi kepada teman-teman terkait dengan ilmu nahwu dalam bahasa Arab, khususnya maf'ul bih dan penggunaannya. Mungkin akan terdapat beberapa istilah baru dalam pembahasan ini, khususnya bagi teman-teman yang baru belajar bahasa Arab. Tapi tidak usah khawatir, karena sebelum masuk ke materi inti, saya akan memberikan sedikit pengantar agar memudahkan teman-teman dalam memahami pembahasan selanjutnya. Nah, untuk itu, silahkan simak video berikut ya. Nah, sekarang saya akan uraikan istilah-istilah bahasa Arab yang akan muncul dalam pembahasan ini, sebagai dasar buat teman-teman yang baru belajar, sekaligus murajaah atau mengingat kembali bagi yang sudah pernah belajar, agar materi yang disajikan nantinya dapat tersampaikan kepada teman-teman. Adapun beberapa istilah ilmu nahwu dalam bahasa Arab yang perlu kita ketahui, diantaranya 1. Al-ismu atau isim. Isim adalah kata yang menunjukkan arti benda atau nama. 2. Fi'il, yaitu berarti kata kerja. 3. Al-fa'il, yang berarti pelaku atau subjek. 4. Al-maf'ul bih, yang berarti korban atau objek. Dan 5. Ismun mansubun, adalah isim yang dibaca nasab. 6. Al-asmaul khamsah atau isim 5. 7. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan arti satu. 8. Musanna atau tasniyah adalah isim yang menunjukkan arti dua. 9. Jamak mudzakkar salim adalah isim yang menunjukkan banyak laki-laki atau lebih dari 2. 10. Jamak muannas salim adalah isim yang menunjukkan banyak perempuan atau lebih dari 2. 11. Jamak taksir adalah isim yang menunjukkan arti banyak dengan mengikuti wazan-wazan tertentu. Selanjutnya, dari segi i'rabnya, isim terbagi atas dua, yaitu isim mabni dan isim mu'rab. Adapun isim mabni adalah isim yang bacaan akhirnya tidak bisa berubah atau tetap. Dan isim mu'rab adalah isim yang bacaan akhirnya bisa berubah, sama halnya isim zahir. Adapun isim mabni yang berkaitan dengan pembahasan ini ada dua, yaitu isim domir atau kata ganti dan isim isyarah atau kata tunjuk. Kemudian, isim domir terbagi lagi atas dua, yaitu domir muttasil dan domir munfasil. Domir muttasil adalah kata ganti yang bersambung dengan kata yang lain. Sedangkan domir munfasil adalah kata ganti yang berpisah dengan kata yang lain. Terakhir, fi'il ditinjau dari segi objeknya terbagi atas dua. Yang pertama, fi'il lazim. Fi'il lazim adalah kata kerja yang tidak butuh objek. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kata kerja intransitif. Dan yang kedua, fi'il muta'addi adalah
kata kerja yang membutuhkan objek. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kata kerja transitif. Selanjutnya, pola kalimat dalam bahasa Arab. Nah, di antara banyaknya pola kalimat yang ada dalam bahasa Arab, saya hanya akan menyinggung 2 pola saja sebagai gambaran sekaligus untuk membedakan kedua pola tersebut. Nah, pola pertama yaitu al-fi'lu ditambah al-fa'il atau kata kerja ditambah subjek. Nah, fi'il yang digunakan di sini adalah fi'il lazim, di mana fi'il tersebut hanya butuh subjek dan tidak membutuhkan objek. Sedangkan pola kedua, al-fi'lu ditambah al-fa'il dan ditambah al-maf'ul bih, atau kata kerja ditambah subjek ditambah objek. Dan fi'il yang digunakan di sini adalah fi'il muta'addi, yaitu fi'il yang butuh akan fa'il dan maf'ul. Jadi, sekarang saya hanya akan menyusun kalimat dengan pola kedua tentunya, sebagaimana titik fokus pembahasan kita adalah maf'ul bih. Nah, contoh yang pertama, daraba Ahmadun al-kalba. Artinya, Ahmad telah memukul anjing. Kata daraba sebagai fi'il, kata Ahmad sebagai fa'il, dan kata al-kalba sebagai maf'ul bih. Karena dari contoh tersebut, yang menjadi sasaran perbuatan pelaku atau fa'il ialah kata al-kalba, maka kata tersebut menjadi maf'ul bih atau objek. Nah, kalimat yang kedua yaitu qara'a Zaidun al-majallata. Artinya, Zaid telah membaca surat kabar. Kata qara'a sebagai fi'il dan Zaidun sebagai fa'il dan kata majallah sebagai maf'ul bih. Karena dari kalimat tersebut yang menjadi sasaran perbuatan pelaku atau fa'il ialah kata al-majallata, maka kata tersebut menjadi maf'ul bih. Dengan 2 contoh tersebut, secara singkat sudah bisa menggambarkan mengenai maf'ul bih. Baiklah, saya rasa pengantar tersebut sudah cukup jelas. Langsung saja, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa saya akan membahas mengenai maf'ul bih dan penggunaannya. Mungkin ada yang bertanya seputar maf'ul bih. Nah, semoga pertanyaan-pertanyaan yang muncul di benak teman-teman dapat terjawab dalam video ini. Karena di sini saya akan ulas seputar maf'ul bih, mulai dari apa itu maf'ul bih, apa saja tanda maf'ul bih, bagaimana contoh penggunaan maf'ul bih, serta apa saja bentuk maf'ul bih. Tentunya di antara teman-teman ada yang sudah pernah mendengar istilah maf'ul bih sebelumnya, dan juga ada yang baru pertama kali mendengar istilah tersebut. Jadi terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pengertian maf'ul bih. Di sini dikatakan bahwa al-maf'ulu bihi huwa ismun mansubun wa ka'alaihi fi'lul fa'il. Yang artinya maf'ul bih adalah isim mansub yang dikenai perbuatan pelaku atau fa'il, atau yang menjadi sasaran perbuatan pelaku. Dan jenis fi'il yang dipergunakan adalah fi'il muta'addi, di mana fi'il muta'addi adalah jenis fi'il yang membutuhkan objek penderita atau yang disebut dengan maf'ul bih. Karena hukum maf'ul bih adalah wajib mansub, maka ada beberapa tanda terkait kenasabannya. Adapun tanda-tanda nasab pada isim terdiri atas 4, yaitu fathah, alif, ya, dan kasroh. Tanda yang pertama adalah tanda nasab fathah yang menasab pada 2 tempat, yaitu pada isim mufrad dan jamak taksir. Adapun isim mufrad, contohnya 1. Wala talbisul haqqa bil batili, dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil. Kata al-haqqa di sini posisinya sebagai maf'ul bih dan bentuknya adalah isim mufrad sehingga tanda nasabnya adalah fathah. 2. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu. Kata al-arda posisinya sebagai maf'ul bih dan bentuknya juga isim mufrad sehingga tanda nasabnya juga fathah. Begitupun yang ketiga, alladzina yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata, yang mendirikan salat dan menunaikan zakat.
Kata as-salata dan az-zakata posisinya sebagai maf'ul bih dan bentuknya adalah isim mufrad sehingga dinasab dengan fathah. Dan untuk contoh jamak taksir yaitu 1. Wasabbits aqdamana wanzurna 'alal qaumil kafirin, dan kokohkanlah pendirian kami. Kata aqdamana posisinya sebagai maf'ul bih dan bentuknya adalah jamak taksir sehingga tanda nasabnya adalah fathah. 2. Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Kata abwaaba posisinya juga sebagai maf'ul bih dan bentuknya adalah jamak taksir sehingga tanda nasabnya adalah fathah. Dan yang ketiga, yakadul barqu yakhtafu absarahum. Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Kata absarah juga berposisi sebagai maf'ul bih dan bentuknya adalah jamak taksir sehingga dinasab dengan fathah. Tanda yang kedua adalah tanda nasab alif yang menasab hanya pada satu tempat, yaitu pada isim 5. Adapun isim 5 terdiri atas abun, akhun, hamun, famun, dan zu. Contohnya 1. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusufa. Mereka berkata, wahai ayah kami, apa sebabnya kamu tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Kata aba posisinya sebagai maf'ul bih dan termasuk bagian dari isim 5, sehingga tanda nasabnya adalah alif. 2. Fa'arsala ma'ana akhona. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama-sama kami. Kata akho posisinya juga sebagai maf'ul bih dan termasuk bagian dari isim 5, sehingga tanda nasabnya adalah alif. Dan yang ketiga, qalu sanurawidu anhu abahu. Mereka berkata, kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya kemari. Kata aba juga berposisi sebagai maf'ul bih dan termasuk bagian dari isim 5 sehingga dinasab dengan alif. Tanda yang ketiga adalah tanda nasab ya yang menasab pada dua tempat, yaitu pada musanna dan jamak mudzakkar salim. Adapun musanna contohnya 1. Fawajada fiha rajulain. Maka didapatinya di dalam kota itu 2 orang laki-laki. Kata rajulain posisinya sebagai maf'ul bih dan bentuknya adalah musanna sehingga tanda nasabnya adalah ya. 2. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat Allah. Kata zawjain posisinya juga sebagai maf'ul bih dan bentuknya adalah musanna sehingga tanda nasabnya adalah ya. Dan yang ketiga, alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata? Kata ainain juga berposisi sebagai maf'ul bih dan bentuknya adalah musanna sehingga dinasab dengan ya. Dan untuk contoh jamak mudzakkar salim yaitu 1. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kata at-tawwabina dan al-mutatahhirin posisinya sebagai maf'ul bih dan bentuknya adalah jamak mudzakkar salim sehingga tanda nasabnya adalah ya. 2. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Dan janganlah kamu menikahkan wanita-wanita musyrik. Kata al-musyrikina posisinya juga sebagai maf'ul bih dan bentuknya adalah jamak mudzakkar salim sehingga tanda nasabnya adalah ya. Dan yang ketiga, wa kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kata al-muhsinin juga berposisi sebagai maf'ul bih dan bentuknya adalah jamak mudzakkar salim sehingga dinasab dengan ya. Nah, yang keempat sekaligus yang terakhir adalah tanda nasab kasrah yang menasab hanya pada satu tempat saja, yaitu pada jamak muannas salim.
Adapun contohnya, 1. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik. Kata al-musyrikati posisinya sebagai maf'ul bih dan bentuknya adalah jamak muannas salim sehingga tanda nasabnya adalah kasrah. 2. Wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat baik. Kata as-sholihati posisinya juga sebagai maf'ul bih dan bentuknya adalah jamak muannas salim sehingga tanda nasabnya adalah kasrah. Dan yang ketiga, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang. Kata as-samawati dan az-zulumati juga berposisi sebagai maf'ul bih dan bentuknya adalah jamak muannas salim sehingga dinasab dengan kasrah. Selanjutnya, letak maf'ul bih. Nah, secara umum yang sering kita dapati maf'ul bih terletak setelah fa'il. Namun tidak selamanya seperti itu. Di sini letak maf'ul bih terbagi atas 3, yaitu 1. Maf'ul bih terletak setelah fa'il. Contohnya, syarahat al-mudarrisatu ad-darsa. Guru telah menjelaskan pelajaran. Kata mudarrisatu sebagai fa'il dan ad-darsa sebagai maf'ul bih. Jadi di sini maf'ul bih terletak setelah fa'il. 2. Maf'ul bih terletak antara fi'il dan fa'il atau terletak di tengah. Contohnya, yujnil kutna al-fallahu. Petani itu menuai kapas. Nah, yujni di sini sebagai fi'il dan al-kutna sebagai maf'ul bih dan al-fallahu sebagai fa'il. Jadi, maf'ul bih di sini terletak di tengah antara fi'il dan fa'il. Dan yang terakhir, maf'ul bih terletak di awal kalimat atau di depan sebelum fi'il. Contohnya, fariqan kazzabatum wa fariqan taqtulun. Beberapa orang di antara mereka kamu dustakan dan beberapa orang yang lain kamu bunuh. Nah, fariqan sebagai maf'ul bih dan kazzabatum sebagai fi'il. Jadi, maf'ul bih di sini terletak di awal kalimat atau di depan sebelum fi'il. Kemudian, bentuk maf'ul bih. Adapun bentuk maf'ul bih itu terbagi atas 2, yaitu isim zahir dan isim mabni. Nah, yang pertama isim zahir atau isim yang nampak atau jelas. Adapun contohnya, 1. Yatlubul aqilu al-ilma. Kata al-ilma posisinya sebagai maf'ul bih dan termasuk isim zahir karena jelas disebutkan dalam kalimat. 2. Anta tusa'idul muhtajin. Kata al-muhtajin posisinya sebagai maf'ul bih dan termasuk isim zahir karena jelas disebutkan dalam kalimat. Ketiga, qara'tu safhatain. Safhatain posisinya sebagai maf'ul bih dan termasuk isim zahir karena jelas disebutkan dalam kalimat. Dan yang terakhir, la yuhibbun nasu al-hasadah. Kata al-hasadah juga posisinya sebagai maf'ul bih dan termasuk isim zahir karena jelas disebutkan dalam kalimat. Dan yang kedua, isim mabni atau isim yang tetap. Isim mabni di sini ada 2, yaitu isim domir dan isim syarah. Adapun isim domir terbagi lagi atas 2, yakni domir muttasil atau domir yang bersambung dan domir munfasil atau domir yang berpisah. Contoh domir muttasil yaitu fa'anzartukum nara talazza. Katakum sebagai maf'ul bih dan termasuk domir muttasil karena bersambung dengan fi'il yaitu anzara. Dan contoh domir munfasil yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata iyyaka sebagai maf'ul bih dan termasuk domir munfasil karena berpisah dengan fi'ilnya yaitu na'budu. Begitupun kalimat setelahnya wa iyyaka nasta'in.
Adapun isim isyarah atau kata tunjuk di sini, contohnya kata betu hazihir risalati li sadiqati. Hazihi posisinya sebagai maf'ul bih dan termasuk isim isyarah sehingga dikatakan sebagai isim mabni. Nah, yang terakhir kesimpulan. Jadi, maf'ul bih adalah isim mansub yang dikenai perbuatan pelaku atau fa'il, atau yang menjadi sasaran perbuatan pelaku. Adapun tanda nasab pada isim ada 4, yaitu fathah, alif, ya, dan kasroh. Tanda fathah menasab isim mufrad dan jamak taksir, tanda alif menasab isim 5. Tanda ya menasab musanna dan jamak mudzakkar salim, dan tanda kasroh menasab jamak muannas salim. Selain kesimpulan tadi, saya juga menyiapkan kesimpulan dalam bentuk tabel, agar lebih menggambarkan lagi ringkasan inti materi tersebut, serta dapat dijadikan bahan perbandingan. Nah, adapun kesimpulan ini terdiri dari 3 tabel. Pertama, tabel ringkasan tanda-tanda i'rab, kedua, tabel contoh setiap tanda-tanda i'rab, dan ketiga, tabel latihan menyesuaikan tanda-tanda i'rab. Selanjutnya kita mulai dari tabel pertama, yaitu tabel ringkasan tanda-tanda i'rab. Jadi, tabel ini berisi beberapa isim-isim mu'rab dan tanda-tanda i'rabnya, mulai dari i'rab rafa, i'rab nasab, hingga i'rab jar. Namun, yang perlu kita fokuskan di sini adalah i'rab nasab, karena maf'ul bih termasuk isim yang dinasab. Jadi, untuk i'rab rafa dan i'rab jar, teman-teman bisa lihat langsung pada tabel tersebut. Baik, pada kolom pertama ada al-asmaul mu'rabah atau isim-isim yang mu'rab. Di sini saya hanya membahas 6 saja, sesuai dengan pembahasan sebelumnya. Dan pada kolom kedua ada alama atau tanda-tanda. Kemudian kita masuk pada isim-isim mu'rab. 1. Isim mufrad, tanda nasabnya adalah fathah. 2. Ismul mutsanna, tanda nasabnya adalah ya. 3. Jamak mudzakkar salim, tanda nasabnya juga ya. 4. Jamak muannas salim, tanda nasabnya adalah kasroh. 5. Jamak taksir, tanda nasabnya adalah fathah. Dan 6. Al-asmaul khamsah, tanda nasabnya adalah alif. Nah, itulah isim-isim mu'rab atau isim yang dapat berubah bacaan akhirnya dan tanda-tanda i'rabnya. Kemudian, setelah mengetahui tanda-tanda pada setiap isim, alangkah baiknya jika kita langsung mengaplikasikannya. Untuk itu, kita beralih ke tabel kedua, di mana tabel kedua berisi contoh setiap tanda-tanda i'rab. Langsung saja kita lihat isim-isim mu'rab. Yang pertama, isim mufrad. Jika dinasab atau posisinya sebagai maf'ul bih, tandanya adalah fathah. Contohnya adalah musliman. Kata musliman di sini dibaca fathah. Yang kedua, ismul musanna. Jika dinasab atau posisinya sebagai maf'ul bih, tandanya adalah ya. Contohnya muslimaini. Kata muslimaini di sini dinasab dengan ya. Yang ketiga, jamak mudzakkar salim. Jika dinasab atau posisinya sebagai maf'ul bih, tandanya juga ya. Contohnya muslimina. Kata muslimina di sini dinasab dengan ya. Yang keempat, jamak muannas salim. Jika dinasab atau posisinya sebagai maf'ul bih, tandanya adalah kasroh. Contohnya muslimatin. Kata muslimatin di sini dinasab dengan kasroh. Yang kelima, jamak taksir. Jika dinasab atau posisinya sebagai maf'ul bih, tandanya adalah fathah. Contohnya abwaba. Kata abwaba di sini dinasab dengan fathah. Yang terakhir, al-asmaul khamsah. Jika dinasab atau posisinya sebagai maf'ul bih, tandanya adalah alif. Contohnya aba zaidin. Kata aba di sini dinasab dengan alif. Itulah contoh-contoh pada setiap tanda-tanda i'rab. Semoga setelah penjelasan ini, teman-teman sudah bisa menyesuaikan antara isim dan tanda-tandanya. Nah, untuk mengetesnya, kita bisa mencoba pada tabel ketiga, di mana pada tabel ini sudah disediakan buat teman-teman yang ingin mengetes pemahamannya.
Jadi, caranya teman-teman bisa langsung menyesuaikan antara isim dan tanda-tandanya jika dinasab atau posisinya sebagai maf'ul bih dengan mengisi tabel nasab sebagaimana pada tabel sebelumnya. Selamat mencoba. Nah, mungkin hanya itu pembahasan mengenai maf'ul bih dan penggunaannya yang dapat saya bagikan ke teman-teman. Semoga dapat memberikan gambaran terkait maf'ul bih dan bisa memudahkan teman-teman dalam mempelajari maf'ul bih. Dan semoga video ini dapat bermanfaat buat siapapun yang ingin mempelajari bahasa Arab, khususnya terkait maf'ul bih. Nah, untuk itu saya pamit undur diri. Mungkin cukup sekian pembahasan kita pada video ini. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman edukatif sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.